Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Ada yang berkata, saudara, Natal adalah Kristus bersama kita, Paskah adalah Kristus bagi kita, tetapi Pentakosta adalah Kristus di dalam kita. Dicurahkannya Roh Kudus, di mana Allah berdiam di tengah-tengah kita dan di dalam kita. Maka gereja pun terbentuk, kerajaan Allah pun datang. Itu sebabnya saudara, ya, pada akhir zaman ini Allah akan menggoncangkan segala sesuatu supaya tinggal tetap satu hal aja saudara, yaitu kerajaan yang tidak tergoncangkan. Nah, karena itu saudara, hari ini saya mau berbicara tentang bagaimana kita memiliki hidup yang tidak tergoncangkan, yaitu hidup di dalam kerajaan Allah. Nah saudara, kita lihat ayatnya saudara di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Saya mau ajak saudara baca ayat 28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah saudara, Alkitab berkata, ya, satu hari kelak bukan hanya bumi akan goncang, langit juga, ya. Kapan itu terjadi? Sebelum kedatangan Tuhan. Ketika murka Allah dicurahkan ke dunia ini, segala sesuatu saudaraku akan goncang termasuk langit. Nah saudara, tapi Tuhan berjanji saudara, orang percaya, gerejanya yang ada di dalam kerajaan Allah, mereka tidak akan tergoncangkan. Nah, tetapi saudara, kita harus mengerti bagaimana hidup dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Apa kuncinya hidup di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan? Ayat ini berkata adalah ibadah. Nah, apakah ibadah itu saudara? Ya, ibadah adalah kita mencari pemerintahan Kristus. Kita jadikan Kristus pusat hidup kita. Kita jadikan dia segala-galanya, kita jadikan dia raja kita, kita jadikan dia penguasa tunggal dalam hidup kita. Itulah kerajaan Allah, itulah ibadah saudara. Nah karena itu saudara, hari ini saya mau kita praktekkan, ya, bagaimana mempraktekkan ibadah. Ya, kita akan sama-sama melihat saudara, saya akan sharing tentang satu topik yaitu ibadah yang sejati. Nah saudara, ibadah yang sejati ini ya berbicara tentang kita mencari pemerintahan Kristus dalam hidup kita. Ya. Nah kita berfokus kepada Kristus. Coba kita buka dalam Roma pasal yang ke-12 saudara, ayat 1. Ya, nanti kalau saudara baca sampai ayat yang ke-8, tapi kita nggak akan baca semuanya. Kita akan hanya baca ayat pertama, kedua, kemudian ayat yang keempat dan yang kelima. Nah, mari kita lihat saudara, apa itu ibadah yang sejati. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dan oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, di sini saudara kita lihat yang pertama, ibadah yang sejati adalah mempersembahkan tubuh kita. Ya. Nah, kenapa tubuh kita, saudara, yang perlu dipersembahkan? Ya. Karena saudara, di dalam tubuh ada seluruh keberadaan kita. Di dalam tubuh kita ada roh kita, ada jiwa kita, ya, ada semua hal-hal yang Tuhan ciptakan disimpan di dalam tubuh kita. Jadi sebenarnya berbicara tentang kita mesti mempersembahkan seluruh hidup kita. Ya, kita harus saudara mempraktekkan ibadah, yaitu mempersembahkan tubuh kita. Nah, saudara, kenapa tubuh kita? Karena tubuh kita adalah tempat kediaman Allah. Ya. Jadi itu sebabnya tubuh kita penting sekali, saudara.
Bayangkan Allah berdiam dalam tubuh kita. Ya, tubuh kita adalah tubuhnya Kristus. Alkitab katakan, saudaraku, ini tubuhnya Kristus. Ini bukan perumpamaan tubuhnya Kristus. Kita benar-benar secara, saudaraku, ya, metafora, kita adalah, saudaraku, tubuhnya Kristus. Wow. Makanya kalau kita menyakiti tubuh ini, saudara, kita menyakiti Kristus. Ketika Paulus menganiaya orang-orang Kristen, maka waktu itu dia namanya Saulus. Yesus berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, banyak orang nggak mengerti ini, saudara. Tapi Saulus waktu itu ngerti. Oh, aku tidak pernah ketemu dengan Yesus, ya. Tapi ketika aku menyakiti orang Kristen, yang sakit adalah kepalanya. Dia mengerti, saudara. Wow, tubuh manusia itu adalah tubuhnya Kristus. Luar biasa, saudara. Nah, kenapa tubuh? Kenapa bukan roh dulu, saudara? Roh nggak ada masalah. Roh kita, saudara, selalu taat. Tubuh kita yang tidak taat. Jadi, saudara, tubuh kita ini mesti kita persembahkan terus-terusan. Nah, sebagai apa? Sebagai korban yang hidup. Nah, saudara, kata korban yang hidup, persembahan yang hidup ini, ya, ada yang menjelaskan seperti ini, saudara. Adalah seperti orang Israel zaman dulu, saudara. Kalau mereka mau pergi melakukan upacara di Yerusalem, mereka nggak usah bawa kambing, domba jauh-jauh, ya. Susah sekali membawa kambing domba diseret-seret. Mereka bawa uang aja, saudara. Karena nanti di belakang bait Allah sudah tersedia namanya korban yang masih hidup. Ya. Nah, apa ini, saudara? Ini binatang-binatang yang udah diseleksi. Ya, yang dipilih, ya, sempurna binatangnya, simetris bentuknya, ya, sehat, tidak boleh berpenyakit, saudara. Kemudian binatang yang udah dipilih ini oleh imam-imam, ya, saudara, mereka itu sudah ditentukan hidupnya. Hidupnya hanya untuk satu tujuan, dipersembahkan di mezbah. Jadi mereka hidup untuk mati, saudara. Ya, mereka hidup untuk Allah. Ya, mereka nggak boleh punya tujuan hidup yang lain. Ya, kambing domba ini nggak boleh dibikin sate kambing, saudara. Ya, hidup mereka hanya satu aja tujuannya, yaitu untuk Allah. Nah, Paulus mau menggambarkan, saudara, kita seharusnya seperti itu, saudara. Ya, kita masih hidup, tapi tujuan hidup kita dipersembahkan untuk Tuhan. Ya, tujuan tubuh kita ini, saudara, adalah untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Itu sebabnya tubuh kita penting, saudara, kita persembahkan. Karena ini bukan milik kita lagi, ini adalah milik Allah yang telah menebus kita. Ya, di dalam firman Tuhan, kalau saya bacakan 1 Korintus 6, ayat 19 sampai ayat 20, saudara, dikatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, tubuh kita ini bait Allah, saudara. Roh Kudus berdiam di dalam diri kita. Sebab itu, ya, tubuh kita ini harus kudus. Persembahkanlah kepada Tuhan. Nah, kudus artinya, ya, diperuntukkan bagi Tuhan, ya, difokuskan hanya untuk Tuhan, itu kudus. Nah, ketika kita persembahkan tubuh kita, saudara, ya, ini dahsyat sekali. Ya, maka Tuhan nanti akan pakai tubuh kita ini untuk kemuliaannya, saudara. Dia akan memuliakan dirinya lewat tubuh kita. Ya. Nah, saudara, itulah ibadah. Ya, artinya apa, saudara? Praktikalnya bagaimana? Nah, praktikalnya saya bacakan satu ayat lagi. Ya, di
Di dalam Kolose 3 ayat 17, saudara, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Apa saja yang kita lakukan, artinya yang melakukan kan tubuh kita, saudara. Tubuh kita ini melakukan segala sesuatu, baik lewat perkataan katanya, maupun oleh perbuatan, lakukanlah selalu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur. Nah, apa ini saudara? Inilah ibadah. Ya, jadi ibadah adalah begini saudara. Kita lakukan semua yang ada di dalam tubuh kita ini, ya, hanya untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Dan kita melakukannya saudara dalam nama Tuhan Yesus. Apa artinya? Melakukan segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, Yesus berasal dari kata YHWH, ya, yang menyelamatkan, atau Jehovah yang menyelamatkan, atau Yahweh yang menyelamatkan. Ya, jadi saudara, Yahweh itu adalah nama yang diperkenalkan oleh Allah kepada Musa, ya, yang artinya aku ada, I am, ya, atau bahasa populernya aku hadir. Aku hadir dulu, aku hadir sekarang, dan aku hadir sampai selama-lamanya. Jadi Allah kita namanya aku hadir. Berarti melakukan segala sesuatu dengan tubuh kita, saudara, dalam nama Tuhan Yesus artinya melakukan segala sesuatu di hadiratnya. Itu dia. Ya, ini yang dalam konsep bahasa Latinnya disebut coram Deo. Ya, di hadapan wajahnya. Ya, saudara, jadi kita harus melakukan segala sesuatu di hadiratnya. Itulah makna Roma 12 ayat 1. Itulah ibadah, saudara. Jadi ibadah itu apa? Sederhana, persembahkan tubuh kita, ya, untuk melakukan apapun, baik dengan perkataan maupun perbuatan, di hadiratnya. Ya, kita melakukan segala sesuatu untuk Raja kita, untuk Tuhan kita, bukan untuk manusia. Itulah ibadah. Nah, berapa sering saudara kita tinggal di hadirat Tuhan terus-terusan, ya, dan kita persembahkan tubuh kita tiap hari supaya Tuhan memakai kita, saudara. Itu ibadah. Ya. Jadi saudara, makin sering kita praktek coram Deo, kita berarti makin beribadah, saudara. Nah, ini yang pertama tentang ibadah. Yang kedua, saudara, apa ibadah itu? Dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya, jadi yang kedua, ibadah itu adalah, saudara, mempraktekkan pembaharuan akal budi. Nah, di sini berbicara tentang perubahan pikiran, saudara. Ya, di dalam kerajaan Allah, saudara, kita harus selalu bertobat. Ya, kenapa? Ya, bertobat itu gini, saudara. Ya, kalau ada prinsip-prinsip yang nggak sesuai dengan raja kita, kehendak raja kita, kita bertobat. Ya, bertobat itu metanoia, merubah pikiran, saudara. Nah, ada banyak sekali pikiran-pikiran kita yang lama, yang telah terkubur di dalam pikiran bawah sadar kita, saudara. Itu pikiran-pikiran yang lama, pikiran yang jahat, pikiran yang najis, pikiran-pikiran yang egois, pikiran-pikiran yang penuh dengan luka, pikiran-pikiran yang penuh dengan ketakutan, ya, kebencian, kepahitan. Nah, saudara, itu pikiran-pikiran waktu kita hidup di dalam kerajaan kegelapan. Ya, kita harus buang pikiran itu, saudara. Ya, kita harus robah pikiran kita. Ya, kita harus singkirkan pikiran-pikiran yang lama itu, diganti dengan pikiran Kristus, pikiran firman Tuhan. Ya, nah, itu adalah ibadah kita yang sejati, saudara. Jadi
kita perlu saudara mengecek pikiran kita. Nah, ingat saudara, kalau kita lihat gambar ini, ya, pikiran kita saudara seperti gunung es. Ya, kelihatannya sedikit, tapi di bawahnya saudara, ya, itu ada yang terkubur yang disebut pikiran bawah sadar. Saudara, di pikiran bawah sadar kita banyak sekali pikiran-pikiran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus izinkan Tuhan membongkar itu, ya, supaya kita mengalami perubahan hidup. Kita tidak menjadi sama seperti dunia ini. Banyak orang Kristen, saudara, mengaku Kristen, ya, ngaku sudah masuk kerajaan Allah, tapi saudara, pikiran-pikiran lamanya masih ada di situ. Nah, buktinya begini, saudara, ya, ahli-ahli psikolog Kristen berkata begini, saudara, 75% dari pikiran kita itu negatif, kontraproduktif, merusak diri. 87% dari penyakit disebabkan oleh faktor pikiran. Hanya 13% disebabkan oleh faktor makanan, genetik, dan lingkungan. Bayangkan, saudara, 75% dari pikiran-pikiran kita, saudara, itu negatif, kontraproduktif, merusak diri, melawan diri kita, saudara. Kalau kita tidak rubah pikiran kita, saudara, maka kita nggak mungkin menjadi serupa dengan Kristus, kita akan serupa dengan dunia ini. Nah, karena itu ibadah yang sejati adalah, saudara, setelah praktek coram Deo, terus-terusan tinggal di hadirat Tuhan, yang kedua adalah kita mulai serahkan hidup kita kepada Roh Kudus, saudara. Nah, nanti Roh Kudus akan menuntun kita, saudara. Roh Kudus akan tunjukkan pikiran-pikiran mana dalam hidup kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Roh Kudus akan tunjukin. Lihat, kamu tuh tadi responnya sama istri, ya, itu respon yang egois sekali. Coba kamu lihat, kamu kok gampang marah. Ya, Roh Kudus ingetin, kamu punya rasa nggak aman loh. Ya, lihat, kamu kalau dinilai, ya, kamu takut sekali dikritik. Roh Kudus ingetin, saudara. Ya, kamu lihat, kamu sama istri kamu, kok kamu suka konflik terus, menyalahkan dia terus, menghakimi dia terus. Itu pikiran dari mana? Roh Kudus munculkan, saudara. Ya, pikiran-pikiran yang nggak benar ini. Nah, menurut penelitian, saudara, ya, ini penelitian otak, Caroline Leaf, seorang ahli otak, bilang gini, saudara. Setiap 10 detik, otak kita punya mekanisme sendiri memunculkan pikiran-pikiran bawah sadar kita ke alam sadar. Nah, waktu dia munculkan, saudara, nah, tergantung kita. Kalau kita tidak tinggal di hadirat Tuhan, saudara, nggak coram Deo, kita nggak sadar itu pikiran-pikiran adalah pikiran lama. Pikiran yang waktu kita hidup di dalam kerajaan kegelapan. Tapi kita nggak buang. Kita nggak ganti cepat-cepat, kita biarkan aja. Nah, apa akibatnya, saudara? Akibatnya kita nggak berubah-berubah. Jadi kita mesti mengadakan pembaharuan pikiran, saudara. Nah, karena itu, saudara, kita mesti sering penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya. Nah, Caroline Leaf bilang gini, saudara, kalau orang nggak pernah renungin firman, ya, nggak pernah berdoa hidupnya, saudara, maka terbukti dalam penelitiannya, saudara, otaknya itu makin rusak, benar-benar rusak. Dan bukan hanya rusak, saudara, otak yang demikian rentan terhadap penyakit-penyakit kejiwaan seperti stres, ya, depresi, kemudian, saudara, ketakutan, kepahitan, ya, kemudian panik dan sebagainya, saudara. Dan akibatnya orang yang demikian bukan cuma otaknya rusak, tapi, saudara, dia mudah terserang, ya, dengan penyakit-penyakit seperti penyakit jantung, stroke, bahkan kanker, saudara. Ya. Jadi, saudara, karena itu kita perlu penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan.
Ya, makanya kita perlu baca firman Tuhan. Kita perlu saudara saat teduh. Nah, tapi jangan hanya saat teduh berdoa di pagi hari ya 1 jam atau setengah jam, lalu kita berhenti sampai di situ. Ya itu bagus daripada yang pertama tadi yang tidak pernah baca firman atau jarang merenungkan firman dan berdoa. Ini udah lebih bagus. Dia baca firman, renungin firman, ya ini udah bagus. Tapi kalau dia berhenti sampai di situ, nah dia tidak melakukan ibadah yang sejati, yaitu koram deo tadi, tinggal di hadirat Tuhan terus, persembahkan tubuhnya, dan melakukan pembaharuan pikiran terus-menerus sepanjang hari itu. Kalau dia hanya baca Alkitab pagi hari aja, nggak pernah mempraktekkan Roma 12 ayat 1 dan 2 sehari-hari, maka Caroline Leaf bilang gini saudara, ya otaknya itu hanya berubah 1% per tahun. Sedikit sekali saudara, 1% per tahun. Artinya dia nggak terlalu beda dengan orang dunia ini. Makanya dia masih hampir sama dengan orang dunia ini. Ya, memang ada sebuah survei saudara yang dilakukan oleh George Barna. Ya, dari faktor-faktor yang disurvei itu saudara, kesimpulannya gini, orang Kristen hanya sedikit berbeda dengan dunia ini. Dengan perkataan lain, hampir sama dengan dunia ini. Hampir sama. Orang dunia terikat pornografi, dia juga. Orang dunia, saudaraku, kawin cerai, dia juga kawin cerai. Orang dunia, saudaraku, konflik terus keluarganya, nggak pulih-pulih, dia sama, nggak ada perubahan. Apalagi during lockdown ini, saudara. Ya, banyak sekali suami istri ribut, ya, mau cerai, ya, orang Kristen, saudara-saudara. Kemudian kita lihat kekerasan rumah tangga makin besar hari-hari ini, saudara, during lockdown ini, saudara. Nah, kenapa? Karena dia tidak melakukan Roma 12 ayat 1 dan 2. Tapi Caroline Leaf bilang, yang paling hebat adalah orang yang ketiga. Dia bukan hanya pagi-pagi saat teduh, penuhi pikirannya dengan firman, berdoa, tapi dia lanjutkan dengan koram deo terus-terusan. Dia terus praktek koram deo, saudara. Tinggal di hadirat Tuhan. Ya, ketika dia lagi nyetir, dia tinggal di hadirat Tuhan. Ketika dia lagi kerja, dia tinggal di hadirat Tuhan. Terus dia biarin Roh Kudus menyatakan kalau ada pikiran-pikiran yang tidak benar muncul, dia langsung tundukkan kepada Kristus. Dia ubah pikirannya. Orang yang demikian, saudara, kalau dia praktekkan ini, Caroline Leaf bilang, saudara, dia mengalami, saudaraku, 35% sampai 75% perubahan otaknya per tahun. Alangkah dahsyatnya, saudara. Bukan hanya itu, saudara. Dia bilang kalau orang yang praktek Roma 12 ayat 1-2 ini, saudara, dia mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, dia mengalami, saudara, kesembuhan, ya, kelepasan, kemenangan, ya, kemerdekaan dari problem-problem yang mengikat dia. Dan dia, saudaraku, mengalami mujizat-mujizat, ya, bahkan kesuksesan dalam pekerjaan. Ya, dia nggak perlu kejar berkat yang kejar dia, saudara. Nah, ini ibadah yang sejati, saudara. Praktekin ini. Nah, jadi Roma 12 ayat 1, persembahkan tubuh, Roma 12 ayat 2. Nah, sekarang kita nggak mungkin praktekkan 2 ini, saudara, tanpa yang ketiga. Kita nggak bisa praktekkan ibadah sejati tanpa yang ketiga. Nah, yang ketiga itu apa? Kita baca sekarang ayat 4 dan ayat yang kelima. Ya, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita mempunyai banyak, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Nah, saudara, kita nggak bisa praktekkan ibadah sejati sendirian. Saya dulu baca Roma 12, saya pikir ini sendirian. Enggak, saudara. Ini adalah
ibadah sama-sama dalam tubuh Kristus. Karena konteksnya bilang begitu. Kita sedang hidup dalam tubuh Kristus. Kita semua anggota tubuh mempunyai karunia yang berlain-lainan. Nah, kalau saudara baca terus, kita disuruh pergunakan karunia kita untuk apa, saudaraku? Berfungsi di dalam tubuh Kristus, ya, untuk apa? Saling membangun. Kalau saudara baca ayatnya, ya, di dalam kitab Petrus dikatakan, saudaraku, di situ, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Nah, saudara, jadi kita semua punya karunia. Tangan harus berfungsi sebagai tangan, mata harus berfungsi sebagai mata, telinga harus berfungsi sebagai telinga, dan kita saling melayani. Artinya apa, saudara? Ibadah sejati ini nggak bisa dipraktekkan sendirian, tapi harus dipraktekkan di dalam minimal 2-3 orang, kompak itu, saudara, ya, minimal hafruta itu, ya, atau idealnya adalah, saudaraku, komsel. Nah, saudaraku, ini adalah tubuh Kristus. Ketika tubuh Kristus sedang berkumpul, saudara, karunia-karunia itu bekerja, ya. Makanya, saudara, kita nggak bisa berubah tanpa kita ada di komunitas yang saling membangun. Ya, contohnya, saudara, kalau Tuhan udah nyatakan ada banyak pikiran-pikiran yang nggak benar, saudara. Nah, disitulah, saudara, waktu kita sharing, waktu kita saling membangun, pikiran-pikiran yang nggak benar itu, saudara, ya, oleh konfirmasi saudara kita, ya, ketika kita saling bahas firman Tuhan, ketika kita sesuai dengan karunia-Nya saling melayani, maka, saudara, terjadilah pembaharuan pikiran itu secara sempurna. Sehingga, saudara, kita makin serupa Kristus, kita makin diubahkan. Ya, nah, saya praktek ini di kompak saya. Ya, ketika saya dan istri saya tiap hari kita sharing, saudara, ya, pikiran apa yang lama yang Tuhan munculkan dalam diri kamu. Ya, ketika dia cerita, saudara, nanti waktu kita ngobrol-ngobrol itu ada hikmat. Ya, di situ, saudaraku, kita saling menolong untuk mencabut akar-akar yang ada di dalam pikiran bawah sadar itu. Kita saling mendoakan terjadi kesembuhan, saudara. Tuhan mengingatkan, iya ya, masa yang lalu itu aku sering sekali terluka oleh orang tua. Ya, muncul, saudara, itu muncul ke permukaan. Didoakan, wah, kami mengalami pemulihan-pemulihan yang luar biasa. Nah, saudara, inilah ibadah yang sejati. Ini yang kita mesti praktekkan supaya kita menjadi orang yang tak tergoncangkan. Ya, kalau kita beribadah dalam ibadah yang sejati, saudara. Itu sebabnya ibadah ke depan, saudara. Ya, setelah lockdown ini, saya mau katakan pada saudara, adalah ibadah bukan yang seperti yang kita lihat lagi, saudara. Ya, saya tidak menentang ibadah raya, boleh-boleh aja, ya. Tapi ibadah yang Alkitab maksudkan adalah Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Janganlah kamu meninggalkan perhimpunan atau pertemuan ibadah kita. Hendaklah kamu saling mendorong, saling menasehati. Dan kita harus lakukan ini menjelang datangnya hari Tuhan. Jadi yang kita nggak boleh tinggalkan ibadah yang demikian, saudara. Ya, ibadah yang saling menguatkan, saling menolong, saling menghibur, saling menguatkan, saling mengajar, saling bernubuat, praktekkan karunia-karunia Tuhan. Nah, kalau kita praktek ini, saudara, kita jadi gereja yang tidak tergoncangkan. Siap-siap, saudara. Setelah lockdown ini, bentuk gereja akan sangat berbeda. Ya, kita akan ada di rumah-rumah. Ya, kita akan ada, saudaraku, di tempat dimanapun. Ya, tubuh Kristus akan ada di situ, saudara. Dan tubuh Kristus akan menjamah orang yang ada di sekitarnya, saudara. Orang yang sakit disembuhkan. Orang yang, saudaraku, kerasukan setan akan diusir. Orang yang gak punya jawaban atas hidupnya dapat solusi kehidupan, saudaraku. Ketika,
Ya, kita menjadi saudaraku tubuh Kristus yang ada di mana-mana saudaraku. Yang saling membangun, menggunakan karunia-karunia-Nya. Wow, saya excited sekali. Saudara siap, itulah tujuan Pentakosta. Roh Kudus diberikan supaya rumah Tuhan dibangun, tubuh Kristus dibangun. Dan saya doakan saudara akan mengalami Roh Kudus di dalam kita dan di antara kita. Tuhan memberkati saudara. Haleluya. Amen. Rohmu yang hidup, pulihkan ku.